Dalam melaksanakan tugas mengajar, seorang guru dituntut untuk dapat membuat pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Salah satu caranya adalah dengan memilih metode atau model pembelajaran yang dapat menarik minat belajar siswa. Metode SOLE adalah metode pembelajaran yang mengkondisikan peserta didik untuk belajar dalam kelompok, menjawab tugas berupa pertanyaan dengan melakukan investigasi atau pencarian menggunakan internet atau literatur lainnya, kemudian memaparkan temuan kolektif mereka di depan kelas. Di sini, siswa dituntut untuk aktif dalam mencari dan menggali informasi untuk menjawab pertanyaan pemantik yang diberikan oleh guru. Siswa juga dituntut untuk dapat berkolaborasi dengan teman dalam kelompok sehingga mereka dapat mempresentasikan hasil temuan dalam kelompoknya. Presentasi, perhatikan baik-baik teman kalian yang akan mempresentasikan karena materi kita masing-masing berbeda sehingga nanti setelah ke-6-6-nya kelompok presentasi kita mendapatkan pengetahuan yang sama terkait dengan materi hari ini. Ya, kita mulai dari kelompok 1 tentang kepolisian, lembaga penegak hukum kepolisian. Silakan. Baik, terima kasih Sensei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini akan menjelaskan tentang peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan perdamaian. Sebagai di mana ada polisi yang menjadi salah satu lembaga penegak hukumnya. Nah, sebelum itu kita mau menjelaskan dulu tentang makna atau kesan dari logo polisi tersebut. Bisa dibantu Aisyah? Lambang polisi ini bernama Rasta Sewa Utama, yang berarti Polri adalah abdi utama daripada nusa dan bangsa. Sebutan berata ini pengertian tribrata itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tri itu 3 dan brata adalah kaul atau nadar. Terus di sini ada 3 bintang di atas logo ini bermakna pedoman hidup Polri. Terus yang pancara logo ini bermakna penegasan tugas Polri. Terus sama yang pancara logo bermakna penegasan tugas Polri, di samping memberi seluruh atau penegasan juga bermakna menyadarkan hati nurani masyarakat agar selalu sadar akan perlunya kondisi kamtibmas yang mantap. Terus ada tangkai, padi, dan kapas menggambarkan cita-cita bangsa menuju kehidupan adil dan makmur. Sedangkan 29 daun kapas dengan 9 butir dan 45 butir padi merupakan suatu pernyataan tanggal pelantikan Kapolri pertama pada 29 September 1945 yang dijabat oleh Jenderal Polisi Raden Said Sukarno Djokrodiyatmojo. Selanjutnya kita akan masuk ke tugas kepolisian, di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 itu ada tugas utama polisi, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga dalam pasal 13 disebutkan tentang tugas dan wewenangnya juga. Lalu pada pasal 15 situ dijelaskan penyelenggaraan tugas yang untuk memenuhi pasal 13 dan 14 tersebutnya. Lalu pada pasal 16 juga menyelenggarakan menyambung pasal-pasal sebelumnya tentang tugas dan wewenang dari polisi. Dan terakhir ketentuan penutupnya itu dari pasal 4 yaitu pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Negara Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
kedua ini. Jadi itu amandemen sebelumnya ada pada Undang-Undang Nomor 31. Lalu kita masuk ke tugas pembinaan lainnya, yaitu ada tugas pembinaan masyarakat, reaktif, tugas preventif, dan tugas di bidang represif yang akan dijelaskan oleh Anissa. Tugas preventif yang pertama ada memelihara ketertiban masyarakat, yang kedua berpatroli untuk menjaga dan mengawasi keadaan masyarakat. Tugas di bidang reseptif yaitu reseptif justil, yaitu sebuah hukum yang peraturan perundang-undangannya berlaku melalui proses peradilan dahulu. Kalau misalnya represif non justil itu peraturan perundang-undangannya yang berlaku tanpa terlebih dahulu melalui proses peradilan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Di sini ada wewenang kepolisian. Yang pertama, menerima laporan dan pengaduan. Yang kedua, membantu menyelesaikan perselisihan atau pertikaian di masyarakat. Yang ketiga, mencegah dan mengulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Yang keempat, mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kelima, mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian. Yang keenam, melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam tindakan pencegahan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hazel. Lalu yang ketujuh ada melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, mengambil sidik jari, identitas, dan memotret seseorang, mencari keterangan dan barang bukti, menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional, mengeluarkan surat izin atau surat keterangan yang diperlukan dalam menyelesaikan kasus, memberikan bantuan keamanan dalam sidang, menerima dan menyimpan barang untuk sementara waktu. Sekiranya itu yang kita sampaikan, apa ada yang ditanyakan dari hasil diskusi ini? Silakan bertanya. Silakan Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, kan ada berapa unit sih dari kepolisian itu? Kan banyak tuh ya. Berapa unit kesatuannya? Kan ada lantas gitu, ada reserse. Terus itu masing-masing dari unit itu apa tugasnya gitu? Masing-masing dari itu. Ya segitu aja sih. Terima kasih. Terima kasih Yudi. Lihat pertanyaannya, di sini saya akan membantu menjawab pertanyaan dari Yudi, yaitu tentang apa kesatuan, apa saja unit-unit yang ada di Indonesia tentang kepolisian ya. Jadi sebelumnya ada 15 macam unit kepolisian yang ada di Indonesia yang terbagi-bagi menjadi unit khusus, tentang unit umum, juga itu dibagi-bagi menjadi tugasnya itu ada dari unit khususnya itu ada 2, yaitu BRIMOB atau Corps Gadget Mobil. BRIMOB itu operasi khusus paramiliter dan taktis di Indonesia. Nah, tugasnya itu bertanggung jawab. Model pembelajaran ini dipropagandakan oleh Kemendikbud menjadi salah satu alternatif pembelajaran yang memberikan kesempatan siswa untuk mengeksploitasi pemahaman materi secara lebih mendalam dengan memanfaatkan kemampuan digital dasar dan rasa keingintahuan yang mereka miliki. Langkah-langkah model pembelajaran Sole ini dapat menuntun siswa lebih aktif sehingga menciptakan proses pembelajaran yang lebih bermakna. Semangat belajar, belajar sepanjang hayat, pendidikan Indonesia bangkit. Bismillah.